Saya, Graciela Kurniawan, kelas 12 MIPA 10, nomor presensi 14, ingin menjelaskan tentang mutasi. Mutasi adalah perubahan struktur, susunan, ataupun jumlah DNA dan kromosom pada suatu individu. Mutan, yaitu individu yang mengalami mutasi, contohnya belalang pink dan katak dengan mata di mulut. Mutagen adalah suatu agen atau bahan yang bisa menyebabkan terjadinya mutasi. Dan mutagenesis adalah proses terjadinya mutasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis mutasi. Yang pertama ada mutasi berdasarkan jenis sel, yaitu mutasi somatis dan mutasi germinal. Mutasi somatis terjadi pada sel tubuh, tidak dapat diturunkan. Perubahannya terjadi pada tingkat sel, contohnya yaitu kanker. Mutasi germinal terjadi pada kelamin atau gamet, dapat diturunkan. Perubahannya terjadi pada tingkat individu, contohnya domba ankon. Yang kedua, mutasi berdasarkan cara terjadinya, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami terjadi secara alami di alam dan jarang sekali terjadi. Sedangkan mutasi buatan terjadi secara sengaja oleh manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Lebih sering terjadi daripada mutasi alami. Penyebab mutasi alami yaitu sinar matahari, sinar kosmik, unsur radioaktif alam, virus, bakteri, atau gas dan zat kimia. Si buatan penyebabnya yaitu pestisida, sinar X, ataupun formalin. Yang ketiga, ada mutasi berdasarkan sifat genetik, yaitu mutasi dominan dan mutasi resesif. Mutasi dominan terekspresi dalam keadaan genotip homozigot dominan dan heterozigot. Gen dominan yang membawa sifat penyebab mutasi, contohnya siklemia. Sedangkan mutasi terekspresi dalam keadaan genotip homozigot resesif. Gen resesif yang membawa sifat penyebab mutasi, contohnya lalat buah jantan bermata putih. Yang keempat, ada mutasi berdasarkan arah mutasinya, yaitu mutasi maju dan mutasi mundur. Mutasi maju menyebabkan fenotip organisme dari abnormal menjadi normal, contohnya yaitu radioterapi. Mutasi mundur menyebabkan fenotip organisme dari normal menjadi abnormal, contohnya siklemia. Yang kelima, ada mutasi berdasarkan peran bagi mutan, yaitu mutasi yang menguntungkan, mutasi yang menghasilkan organisme yang bersifat adaptif, contohnya mutasi pada gen CETP yang menyebabkan produksi kolesterol tubuh menjadi rendah, sehingga tidak menyebabkan gangguan pada pembuluh darah meskipun mengonsumsi banyak makanan berkolesterol tinggi. Dan mutasi yang merugikan, mutasi yang menghasilkan organisme yang bersifat tidak adaptif. Contohnya yaitu belalang pink yang mudah terlihat oleh predator sehingga mudah dimangsa. Yang keenam ada mutasi berdasarkan perubahan fenotip, yaitu mutasi makro dan mutasi mikro. Mutasi makro yaitu mutasi yang menyebabkan perubahan besar pada fenotip. Perubahan dapat diamati secara langsung dan jelas. Sedangkan mutasi mikro yaitu mutasi yang menyebabkan perubahan kecil pada fenotip. Perubahan tidak dapat diamati secara langsung sehingga membutuhkan penelitian. Selanjutnya, jenis-jenis mutagen. Ada 3 jenis, yaitu kimia, fisika, dan biologi. Yang pertama, kimia terbuat dari bahan kimia, contohnya kolkisin dan pestisida. Yang kedua, fisika berupa radiasi, contohnya sinar X, sinar UV, sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Yang ketiga, yaitu biologi berupa bakteri dan virus, contohnya bakteriofag, virus rubella, sitomegalovirus, dan virus hepatitis. Mutasi yang menguntungkan organisme. Yang pertama yaitu penyakit siklemia, terjadi secara alami di alam. Dampak negatifnya menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, dan dampak positifnya mencegah terjadinya malaria. Yang kedua yaitu resistensi, contohnya yaitu ulat kupu-kupu raja terhadap racun cardenolide pada tumbuhan milkweed, dan bakteri terhadap antibiotik. Mutasi pada tingkatan gen, perubahan yang terjadi pada urutan basa DNA, yaitu substitusi basa,
penggantian suatu basa nitrogen dengan basa nitrogen yang lain. Substitusi basa dibagi menjadi dua, transisi dan transversi. Transisi yaitu penggantian antara basa nitrogen sejenis, sedangkan transversi penggantian antar basa nitrogen yang berbeda jenis. Dampak substitusi basa yaitu silent mutation. Basa nitrogen berubah tetapi asam amino yang dihasilkan tetap. Dan yang kedua nonsense mutation. Basa nitrogen berubah menjadi codon stop. Perubahan yang terjadi pada urutan basa DNA yaitu juga pada pergeseran kerangka atau frame shift. Pergeseran basa nitrogen akibat penambahan atau pengurangan basa nitrogen. Yang pertama ada adisi, yaitu penambahan basa nitrogen, dan delesi, yaitu pengurangan basa nitrogen. Mutasi pada tingkat kromosom, yaitu yang pertama perubahan struktur, ada delesi, yaitu hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. Lalu duplikasi, penggandaan sebagian segmen kromosom. Ketiga yaitu translokasi, berpindah segmen kromosom ke kromosom lain yang bukan kromosom homolognya. Translokasi ini dibagi menjadi dua, yaitu translokasi respirok, yaitu kromosom non-homolog saling bertukar segmen, dan translokasi non-respirok, hanya salah satu segmen dari kromosom non-homolog yang berpindah. Keempat ada katenasi, ujung dua kromosom non-homolog yang saling menempel dan membentuk lingkaran. Dan yang terakhir inversi, perubahan urutan letak segmen kromosom karena terjadinya pengembalikan segmen. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu inversi perisentris dan inversi parasentris. Inversi perisentris, segmen yang terbalik mencakup bagian sentromer, sedangkan inversi parasentris, segmen yang terbalik tidak mencakup bagian sentromer. Mutasi tingkat kromosom berdasarkan jumlah kromosomnya. Ada euploid, perubahan jumlah set kromosomnya. Dibagi menjadi dua, yaitu euploid berdasarkan jumlahnya. Yang pertama ada monoploid, 1 set kromosom, diploid, 2 set kromosom, triploid, 3 set kromosom, dan tetraploid, 4 set kromosom. Dan euploid berdasarkan asal kromosomnya, yaitu autopolyploid, penambahan set kromosom yang berasal dari induk yang masih satu spesies, dan allopolyploid, penambahan set kromosom yang berasal dari induk yang berbeda spesies. Dan yang terakhir aneuploid, yaitu bertambah atau berkurangnya kromosom dengan jumlah normal. Selanjutnya yaitu kelainan-kelainan akibat mutasi. Kelainan akibat mutasi gen ada dua, yaitu siklemia, disebabkan oleh mutasi substitusi basa nitrogen pada kromosom nomor 11 yang menyebabkan hemoglobin abnormal. Dan yang kedua, fibrosis sistik, disebabkan oleh adanya mutasi gen karena kromosom nomor 7 yang menyebabkan protein transmembran sel penghasil mukus menjadi rusak, akibatnya mukus yang dihasilkan menjadi tebal dan lengket. Lalu kelainan akibat mutasi kromosom. Ada autosom, kelainannya adalah 1. Sindrom Down atau Down syndrome, trisomi pada kromosom pada nomor 21. Ciri-cirinya yaitu memiliki lipatan epikantos pada mata, fertil atau bisa menghasilkan keturunan, pertumbuhan tubuh dan mental menjadi lambat, kaki, tangan, dan leher pendek, memiliki kelainan jantung dan IQ yang rendah. Yang kedua, sindrom Edward, trisomi pada kromosom nomor 18. Ciri-cirinya yaitu mengalami kelainan tulang, seperti pertumbuhan tinggi badan lebih lambat, kelainan bentuk tangan dan kaki. Ibu jari tangan seringkali tidak terbentuk. Tangan seringkali mengepal dan tumpang tindih. Bentuk telinga tidak sempurna dan ukuran kepala kecil atau mikrosefalus. Bahkan pada beberapa kasus dapat menyebabkan tidak terbentuknya tengkorak dengan normal atau anencefali. Lalu ada sindrom Patau, trisomi pada kromosom nomor 13. Ciri-cirinya ukuran satu atau kedua mata menjadi lebih kecil, bibir sumbing, dan jari tangan atau kaki memiliki jumlah yang berlebih atau polidaktil. Lalu ada gonosom atau perubahan jumlah kromosom pada kelainan akibat mutasi kromosom, yaitu kelainannya sindrom Turner, kekurangan kromosom X. Ciri-cirinya berkelamin wanita, ovarium dan kelenjar susu tidak berkembang, steril,
leher bergelambir, tubuh pendek, memiliki kelainan jantung, dan keterbelakangan mental. Lalu ada sindrom XXX atau sindrom wanita super. Kelebihan kromosom X, ciri-cirinya berkelamin wanita, fertil, memiliki kelainan jantung, memiliki kelainan pendengaran, dan perkembangan kemampuan berbicara yang lambat. Lalu ada sindrom Jacob. Kelebihan kromosom Y, ciri-cirinya yaitu berkelamin laki-laki, berperawakan tinggi, memiliki kepala yang besar, gigi besar. Beberapa ahli beranggapan bahwa penderita sindrom Jacob cenderung agresif, antisosial, dan kriminal. Lalu di akhirnya ada sindrom Klinefelter atau kelebihan kromosom X. Ciri-cirinya yaitu berkelamin laki-laki, perawakan tinggi, membesarnya kelenjar payudara, dan ukuran testis kecil dan steril, tidak bisa menghasilkan keturunan. Lalu ada perubahan struktur kromosom, kelainan akibat mutasi kromosom, yaitu sindrom Cry-Duchet. Stelesi kromosom nomor 5. Ciri-cirinya yaitu tangisan bernada tinggi seperti kucing, keterbelakangan mental, ukuran kepala kecil atau mikrosefalus, dan jari-jari tangannya pendek. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.